Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semua selalu dalam keadaan sehat meskipun sedang terjadi wabah seperti ini. Dan kita wajib untuk tetap di rumah saja sesuai imbauan pemerintah dan jangan lupa berdoa semoga virus ini cepat berlalu. Perkenalkan, saya Oktavia Yustanti, NIM 17055200177 dari kelas A1 Akuntansi, mata kuliah Praktikum Auditing dari Universitas Tikubang Semarang. Nah, saya di sini akan membuat video tutorial pengerjaan kertas kerja audit C1 dan kertas kerja audit D1. Video ini saya buat guna memenuhi tugas praktikum auditing yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Nah, saya akan memberikan ulasan singkat mengenai apa itu kertas kerja audit C1 dan apa itu kertas kerja audit D1. Kertas kerja audit C1 adalah kertas kerja audit yang membahas tentang persediaan barang menggunakan metode FIFO. Kemudian, kertas kerja audit D1 membahas tentang asuransi beban dibayar di muka atau beban asuransi. Nah, di video ini saya akan memberikan penjelasan step by step-nya untuk mengerjakan kertas kerja audit C1 dan kertas kerja audit D1. Selanjutnya, kita bisa mengerjakan lembar C2. Ini kalau di buku 4 praktikum auditing adalah tabel C2. Nah, untuk mengisi jumlah botol dan jumlah ons sudah diketahui di soal pada soalnya telah diberikan. Nah, ini. Mari kita hitung. Untuk jumlah lemons, jumlah botolnya ada 25. Jadi 25 kali 350 yaitu 8.750. Kemudian jumlah onsnya sebanyak 2 ons, yaitu 17.500. Kemudian yang kedua jumlah botolnya hand cream. Hand cream sebanyak 25 botol, jadi 25 dikali 560, 14.000. Kemudian jumlah onsnya hand cream sebanyak 5 ons, jadi 70.000. Kemudian jumlah botolnya essence sebanyak 9.000 botol dengan jumlah onsnya 45.000. Kemudian moisturizing dengan 15 botol jadi 6.375 dan jumlah onsnya 2 ons jadi 12.750. Kemudian untuk skintor jumlah botolnya sebanyak 20 jadi 9.000 dan jumlah onsnya sebanyak 6 ons jadi 54.000. Kemudian kita menghitung pricing test atau perhitungan untuk mencari harga pokok per unit persediaan barang tersebut. Nah, yang harus kita lakukan, kita bisa mengecek jumlah box dengan harga yang ada di gudang. Nah, seperti ini. Untuk A601 lemon ada pada tanggal 25 bulan 12 2011 sebanyak 200 box dengan harga pokok 294.375.000 per box. Jadi kita adopsikan ke perhitungan ini. Hasilnya adalah 58.875.
Kemudian untuk yang kedua terjadi pada tanggal 25 bulan 6 2011, yaitu sebanyak 100 box dikalikan dengan harga pokoknya 225.455. Hasilnya 22.545.500. Selanjutnya ada pada tanggal 25 bulan 6 juga tahun 2011 sebanyak 50 box. Karena sisa dari perhitungan ini, sisa 50 box dikali dengan harga pokok yang ada yaitu 272.790. Hasilnya 13.639.500. Dijumlahkan jadi 95.060.000. Kemudian kita menghitung harga pokok per unit. Sesuai dengan permintaan yang ada di soal, kita disuruh menghitung jumlah per onsnya atau per botol atau per boxnya. Sedangkan untuk lemon kita diminta untuk menghitung per onsnya. Jadi 95.060 dibagi dengan 17.500. Jadi 5.432. Dengan NRV yang ada di soal 5.500, maka harga yang kita pakai adalah harga terkecil 5.432. Kemudian kita menghitung hand cream. Untuk di soal, hand cream ada pada bulan Desember, kemudian pada bulan Juni dan bulan Maret. Maka kita adopsikan ke kertas. Tanggal 25 bulan 12 2011 sebanyak 160 box dikalikan dengan 1.225.000. Hasilnya 196. Kemudian tanggal 25 bulan 6 tahun 2011 sebanyak 150 box dikali 1.225.350. Hasilnya 183.802.500. Kemudian ada pada tanggal 25 bulan 3 2011 sebanyak 250 box dikalikan dengan 1.246.070. Hasilnya 311.517.500. Dijumlah maka hasilnya 691.320.000. Untuk harga pokok per unit kita diminta untuk mencari jumlah onsnya. Jadi kita menghitungnya 691.320.000 dibagi jumlah ons yang telah kita hitung pada tabel di atas, yaitu sebanyak 70.000. Hasilnya 9.876. Dengan NRV 9.800, maka kita memakai harga terkecil yaitu 9.800 dari NRV.
Selanjutnya kita menghitung essence sebanyak 450 box dan kita melihat persediaan di gudang, yaitu ada pada tanggal 25 bulan 8 2011 dan tanggal 25 bulan 6 2011. Nah, langsung kita hitung di sini. Yaitu sebanyak 300 box dikalikan dengan harganya 864.200. Hasilnya 259.260. Kemudian pada tanggal 25 bulan 6 2011 ditemukan 150 box dikali dengan harganya 1.678.940. Hasilnya 251.841.000 dijumlahkan 511.101.000. Dan kita mencari harga pokok per unit. Untuk essence kita diminta untuk mencari jumlah per botolnya. Nah, maka kita hitung 511.101 dibagi dengan 9.000. Hasilnya 56.789. Nah, dengan harga NRV yang ada di soal sebanyak 43.210, maka kita memakai harga yang NRV ini. Kemudian kita menghitung moisturizing sebanyak 425 box. Nah, moisturizing di sini ada pada tanggal 25 bulan 8 2011 sebanyak 150 box dikali dengan 851.700. Hasilnya 127.755.000. Kemudian tanggal 25 bulan 6 2011 sebanyak 150 box dikali dengan 795.355. Hasilnya 119.3.250. Selanjutnya tanggal 25 bulan 3 2011 sebanyak 125 dikali 793.905. Hasilnya 99.238.125. Kita jumlahkan dengan hasil 346.296.375. Selanjutnya kita menghitung harga pokok per unit moisturizing. Tadi dengan total sejumlah 346.296.375. Karena kita diminta untuk menghitung jumlah botol, maka kita bagi dengan 6.375. Hasilnya yaitu 54.320,75. NRV yang dipakai sebanyak 56.780, maka kita memakai harga terendah yaitu 54.320. Selanjutnya kita menghitung skin tone dengan total 450 box. Pada di soal skin tone ada pada tanggal 25 bulan 12 2011 sebanyak 450 box. Nah, kita hitung
450 dikali dengan 640, 614,50, hasilnya 288.276.525.000. Untuk mencari harga pokok per unit, kita diminta untuk menghitung harga per boxnya. Nah, kita hitung. Dibagi dengan 450 jumlah boxnya. Hasilnya 640, 614,50. Karena harga yang kita hitung dengan NRV yang ada di soal sama, maka kita bisa boleh menggunakan keduanya atau salah satu karena harganya sama. Selanjutnya adalah membuat kertas kerja audit C1. Ini adalah bentuk format kertas kerja audit C1 yang sudah diberikan Bapak Arif Himawan pada e-learning Unisbank. Yang pertama, jumlah persediaan lemon sesuai dengan C2 yang telah kita kerjakan tadi. Jumlah boxnya ada 350, kemudian jumlah botolnya 8.750 dan jumlah onsnya 17.500, kemudian harga pokok per unitnya 5.432 sesuai dengan yang telah kita hitung pada pricing test tadi. Kemudian pada harga pokok persediaan kita isi ketika kita sudah menjumlahkan harga pokok pada gudang dan barang yang kita jual. Kemudian jumlahnya. Selanjutnya hand cream. Sesuai dengan C2 tadi sebanyak 560 box dengan jumlah botolnya 14.000. Ini didapat dari 25 botol dikali dengan 560, kemudian onsnya ada 5 ons, jadi 5 ons dikali 14.000 sebanyak 9.800. Kemudian harga pokok persediaan diketahui dari perhitungan harga pokok per unit dikali dengan jumlah onsnya. Maka hasilnya 686 juta. Nah, kemudian yang Esen dengan jumlah box 450 dan jumlah botolnya 9.000 karena per boxnya ada 20 botol dan per onsnya sebanyak 5 ons. Dan harga pokok per unitnya kita hitung, kita dapat dari NRV karena harga terendah. Maka kita menghitung 43.210 dikalikan dengan 45.000. Hasilnya 388.890 juta. Kemudian moisturizing. Ada 425 box dengan jumlah botol sebanyak 15 botol hingga dikalikan jadi 6.375 dan jumlah onsnya 6 ons jadi 12.750 dan harga pokok per unit sesuai dengan hitungan kita tadi yaitu 54.321 dan harga pokok persediaan sebanyak 396.375. Berikut dengan jumlahnya. Kemudian Skintor dengan jumlah box 450, jumlah botolnya 9.000 dari 450 dikali 20, kemudian jumlah ons 54.000 ini dapat dari 9.000 dikalikan dengan 6 ons. Kemudian harga pokok per unit didapat 640.614,50. Ini sesuai dengan perhitungan yang telah kita hitung pada pricing test tadi. Dengan harga pokok persediaan 288.276.525. Kemudian kita jumlah semua persediaan dengan hasil 1.806.522.900. Kemudian kita menghitung selisih klien dengan auditor. Jika terdapat selisih, kita harus membuat jurnal penyesuaian. Nah, untuk melihat jumlah klien, kita bisa melihat di soal, yaitu ada 2
2.467.135.689 dikurangi dengan jumlah yang telah kita hitung tadi. Nah, hasilnya 662.612.789. Karena hasil klien lebih banyak daripada auditor, maka jurnal penyesuaiannya harga pokok persediaan pada persediaan barang dengan masing-masing nominal 662.612.789. Selanjutnya, kita menghitung perhitungan beban asuransi untuk mengisi tabel D1. Nah, beban sebelumnya D1 ini membahas tentang beban asuransi yang dibayar di muka atau beban asuransi. Berhubung kita ada 2 perusahaan dengan masing-masing 5 asuransi, maka kita hitung satu persatu pada PT Fatullah dan Atala. Untuk asuransi kebakaran gudang dengan nomor polis 5.798 diperoleh premi sebanyak 911.357.800 dapat dari soal yang telah diberikan. Nah, kita adopsikan di sini sebanyak 91.357.800. Kemudian ada pada tanggal 10 Mei 2004 dengan jangka waktu 2 tahun. Nah, berhubung kita difokuskan untuk mencari pembayaran asuransi hingga tanggal 31 Desember 2005, maka kita fokus menghitung pada tahun 2005 saja. Nah, di sini kita bisa memasukkan angka premi 91357.800 dibagi dengan, karena jangka waktu 2 tahun, dikalikan 12 bulan. Kemudian dikali bulan pembebanan untuk tahun 2005, yaitu terjadi pada bulan Januari hingga Desember, sebanyak 12 bulan. Nah, maka hasilnya adalah 45.678.900. Kemudian kita menghitung asuransi kebakaran pabrik dengan nomor polis 5638. Kita bisa lihat di soal. Terjadi pada tanggal 12 Juni 2004, jangka waktu 3 tahun, kemudian preminya sekian. Nah, langsung saja kita hitung. 196.296.300, kemudian tanggalnya ada pada tanggal 12 Juni 2004, kemudian jangka waktunya 3 tahun. Nah, di sini diketahui preminya 196.296.300 dibagi dengan 3 dikali 12 bulan dikali dengan pada tahun 2005, maka kita membayar penuh selama 12 bulan. Hasilnya 65.432.100. Selanjutnya kita menghitung asuransi kebakaran kantor A dengan nomor polis 5268. Kita bisa melihat di soal, preminya sekian, 255.550.500. Maka kita hitung sekarang. $550.500. Tanggalnya pada 28 April tahun 2005 dengan jangka waktu 3 tahun. Kemudian kita bisa menghitung premi dibagi dengan
3 dikali 12 bulan. Bulan pembebanannya sebanyak 8 bulan. Karena kita hanya menghitung tahun 2005 saja, jadi kita menghitung bulan Mei hingga bulan Desember. Nah, hasilnya sebanyak 56.789.000. Selanjutnya, asuransi kebakaran kantor B 5918 nomor polisnya. Kita bisa lihat di sini dengan nomor premi, harga premi 275 555 556. Terjadi pada tanggal 22 Februari tahun 2005. Dengan jangka waktu 3 tahun, maka kita bisa menghitung beban asuransi per bulannya sebagai berikut. Untuk bulan pembebanan asuransi kebakaran kantor B, kita bisa menghitung dari bulan Maret hingga bulan Desember, yaitu sebanyak 10 bulan. Maka hasilnya adalah 76.543.210. Untuk PT Fadullah dan Atala, kita menghitung asuransi yang terakhir, yaitu asuransi kebakaran pabrik B dengan nomor polis 5639. Nah, di sini karena harga premi tertera 248.888.808. Nah, kita hitung sekarang. Ada pada tanggal 25 Juli 2005 dengan jangka waktu 4 tahun. Kemudian kita bisa menghitung beban asuransi per bulan sesuai dengan rumusnya, yaitu 248.888.808 dibagi dengan jangka waktunya 4 tahun dikali 12 bulan dikali dengan bulan pembebanan. Bulan pembebanan pada tahun 2005 ada jatuh pada bulan Agustus hingga bulan Desember. Jadi sebanyak 5 bulan. Maka hasilnya adalah 25.925.917,5. Selanjutnya kita menghitung beban asuransi pada PT Farel dan Tristan dengan poin A, asuransi mesin A 6 dengan nomor polis 6942. Premi yang diketahui dari soal yaitu sebanyak 260.741.2424. Nah, kemudian tanggal yang diketahui di soal pada tanggal 24 Mei 2003 dengan jangka waktu 2 tahun. Jadi, apabila jangka waktu 2 tahun, maka penghabisan pembayaran asuransi jatuh pada tanggal 24 Mei 2005. Nah, sekarang pembayaran premi 260.741.424 dibagi dengan jangka waktunya 2 dikali 12 bulan. Kemudian dikali bulan pembebanannya. Pada tahun 2005 sisa 5 bulan pembayaran, yaitu pada bulan Januari hingga bulan Mei. Nah, kemudian hasilnya adalah
54.321.130. Kemudian yang kedua adalah asuransi kendaraan. Dari soal, kita memperoleh informasi bahwa premi berjumlah 130.864.200 terjadi pada tanggal 30 Agustus 2004. Kemudian jangka waktunya yaitu 2 tahun. Jadi, jatuh tempo penghabisan masa pembayaran beban asuransi kendaraan yaitu tanggal 30 Agustus 2006. Nah, kemudian kita menghitung beban asuransi per bulannya, yaitu 130.864.200 dibagi dengan jangka waktunya, yaitu 2 kali 12 bulan atau 24 bulan dikali dengan bulan pembebanan. Pada tahun 2005 terjadi pembayaran asuransi secara setahun penuh. Jadi dari bulan Januari hingga Desember yaitu sebanyak 12 bulan. Kemudian kita hitung hasilnya adalah 65.432.100. Kemudian yang ketiga, pembayaran asuransi mesin B pada PT Farel dan Tristan. Premi yang diketahui di soal pada PT Farel yaitu sebanyak 131.271.560. Kemudian tanggal terjadinya pembayaran asuransi dimulai tanggal 28 Juni 2005 dengan jangka waktu 2 tahun. Jadi jatuh tempo penghabisan pembayaran premi asuransi mesin B yaitu tahun 2007 pada tanggal 28 Juni. Nah, selanjutnya kita menghitung beban asuransi yaitu 130.271.560 dibagi dengan 2 tahun yaitu 24 bulan. Kemudian dikali pada bulan pembebanan. Karena kita terfokuskan untuk menghitung tahun 2005 saja, maka kita menghitung pembayaran premi pada tahun 2005 dimulai dari bulan Juli hingga bulan Desember. Jadi sebanyak 6 bulan. Nah, maka hasilnya adalah 34.567.890. Kemudian yang keempat adalah asuransi kesehatan. Dengan premi sebanyak 70.370.340, tanggal asuransi pembayaran dimulai pada 25 Agustus 2005 dengan jangka waktu 1 tahun saja. Jadi penghabisan pembayaran premi asuransi kesehatan adalah 25 Agustus 2006. Sekarang kita menghitung beban asuransi per bulannya. Dikalikan dengan bulan pembebanan pada tahun 2005, yaitu dari bulan September hingga bulan Desember, sebanyak 4 bulan. Lalu hasilnya adalah 23.456.780. Untuk menghitung asuransi truk dari PT Farel dan Tristan, sama saja kita melakukan perhitungan asuransi sebelumnya. Nah, kita masukkan
Preminya sebanyak 311.053.471 dari tanggal asuransi yaitu 30 Desember 2005 dengan jangka waktu 4 tahun. Maka, masa penghabisan pembayaran premi pada asuransi truk yaitu pada tanggal 30 Desember 2009. Kemudian kita menghitung beban asuransi per bulannya. Mari kita masukkan. 053.471 dibagi jangka waktunya yaitu 4 dikali 12 bulan dikali dengan bulan pembebanannya yaitu pada hanya 1 hari karena masa maksimal kita menghitung beban asuransi 2005 adalah 31 Desember 2005. Nah, jadi kita tidak mempunyai beban pembebanan sehingga pada tahun 2005 kita tidak membayar beban asuransi truk pada PT Farel dan Tristan. Langkah yang terakhir yang kita lakukan adalah dengan membuat tabel kertas kerja audit D1 dengan informasi PT Dana Adiwera, asuransi dibayar di muka dan beban asuransi pada 31 Desember 2005. Di sini sudah saya cantumkan semua nilainya, sehingga saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk perusahaan asuransinya ada 2, yaitu PT Fatullah dan Atalah, masing-masing mempunyai 5 jenis asuransi yang berbeda, sesuai dengan nomor polis dan jenis pertangguhan yang ada di informasi di soal. Kemudian, untuk jumlah pertangguhan, kita bisa mengosongkan saja karena tidak ada informasi yang relevan dari soal yang telah diberikan. Kemudian kita menghitung jangka waktu. Jangka waktu ini dihitung dari tahun pertama kita membayar asuransi hingga tahun terakhir kita membayar asuransi. Misalnya untuk asuransi kebakaran gudang, yaitu pada tanggal 10 Mei 2004 hingga 10 Mei 2006. Yang kedua, asuransi kebakaran pabrik A, yaitu 12 Juni 2004 hingga 2007. Kemudian kantor A sebanyak 3 tahun. Kemudian asuransi kebakaran kantor B dengan jangka waktu 3 tahun. Asuransi kebakaran pabrik B dengan jangka waktu 4 tahun. Kemudian asuransi mesin A pada PT Farel dan Tristan sebanyak 2 tahun. Kemudian asuransi kendaraan sebanyak 2 tahun. Asuransi mesin B dengan jangka waktu 2 tahun. Asuransi kesehatan dengan jangka waktu 1 tahun. Dan asuransi truk dengan jangka waktu 4 tahun. Kemudian saldo 31 Desember 2004. Saldo ini dinamakan saldo awal yang kita bisa memperolehnya dari soal yang telah diberikan. Nah, untuk saldo awal asuransi kebakaran gudang ada 64.711.775. Kemudian asuransi kebakaran pabrik A ada 163.580.250. Kemudian asuransi mesin B 54.321.130 dan asuransi kendaraan sebanyak 109.053.500. Lalu kita jumlah semuanya hingga mencapai angka 391.666.655. Selanjutnya pembayaran premi. Pembayaran premi ini, kolom ini diisi ketika tidak ada saldo awal yang diketahui di soal, sehingga pembayaran premi diisi di kolom ini, sesuai dengan asuransi pada PT masing-masing. Dan kemudian beban asuransi. Beban asuransi inilah yang telah kita hitung satu persatu tadi dari PT Fatullah dan Atalah, dan kemudian PT Farel dan Tristan.
Kemudian kita total beban asuransi untuk menemukan jumlah beban asuransi yang dilakukan oleh auditor. Karena posisi kita di sini adalah sebagai auditor. Kemudian saldo akhir 31 Desember 2005 diperoleh dari pengurangan saldo awal dengan beban asuransi. Begitupun dengan pengurangan pembayaran premi dengan beban asuransi. Kemudian kita temukan jumlahnya semuanya. Selanjutnya, kita melihat soal apakah jumlah yang dikerjakan antara klien dengan auditor sama. Ternyata tidak, karena jumlah yang dilakukan klien adalah 491.356.890 dikurangi dengan hasil saldo beban asuransi kita semua, yaitu 448.147.027,5. Untuk koma bisa dibulatkan atau bisa dibiarkan saja. Maka hasilnya 43.209.862.500. Kemudian, dengan adanya perbedaan antara penjumlahan klien dengan auditor, maka kita diwajibkan untuk membuat jurnal penyesuaian, yaitu dari beban asuransi kepada asuransi dibayar di muka dengan masing-masing nominal 43.209.862,5. Nah, bagaimana teman-teman? Itu tadi adalah tutorial yang bisa saya berikan dalam melakukan pengerjaan kertas kerja audit C1 dan kertas kerja audit D1. Saya harap kita semua paham dengan apa yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila saya mempunyai banyak salah kata dalam menjelaskan dan ada kata yang tidak dipahami. Dan saya melakukan tugas ini untuk memenuhi tugas akhir dari praktikum auditing yang diampu oleh Bapak Arif Himawan. Semoga saya dan teman-teman semua, kita semua mendapatkan nilai yang baik, nilai yang maksimal sesuai dengan usaha yang telah kita lakukan. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.